Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ciblek ya. Ada ciblek mania yang menanyakan tentang cara menjinakkan ciblek yang sangat giras, itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya di vlog saya udah lama ya teman-teman, udah lama nggak bahas ciblek ya. Sudah ada untuk pembahasan ciblek, yaitu di playlist ciblek ya teman-teman. Jadi baiklah akan saya ulang lagi biar teman-teman yang baru menemukan channel saya yang ada hubungannya dengan ciblek, jadi bisa langsung menyimak. Jadi apa aja yang harus dilakukan kepada ciblek yang giras ya, misalnya habis beli ciblek di pasar burung ya, atau di kios burung tapi masih giras banget. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu usahakan ciblek tersebut ngepur dulu ya teman-teman. Jadi rawatin ya, usahakan sudah ngepur ya. Nah, kalau sudah ngepur ya teman-teman, kalau sudah ngepur itu baru terapi penjinakan. Ini syaratnya harus ngepur dulu ya teman-teman. Nah, terus apa aja yang harus dilakukan oleh teman-teman ciblek mania biar dia itu tidak terlalu giras dan bisa jinak? Yaitu yang pertama ya, yang pertama gantungkan ciblek tersebut di teras dengan posisi rendah. Nah, dia itu akan gerabak ya teman-teman. Dengan gerabak terus sering ada lalu lalang orang, motor lewat, itu nanti lama-lama akan terbiasa ya teman-teman itu. Jadi digantung di teras dengan posisi rendah gitu ya teman-teman ya, sejajar kepala kita lah minimal itu. Jadi ini kandangnya misalnya gitu ya, terus ini kepala kita gitu. Jadi sangat pendek ya, pendek sejajar dengan kita gitu ya. Itu kalau pas lagi di dekat kita. Nah, terapi awalnya bagaimana biar kita itu ciblek kita itu jinak ya, kan ditaruh di teras. Nah, sebelum digantung di teras, mandikan dulu ya teman-teman. Mandikan dulu basah kuyup ya. Mandikan dulu basah kuyup baru ditaruh di teras. Lakukan terus ya, rutin tiap hari. Nah, itu ya. Mandikan terus gantung di teras gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi yang harus dilakukan oleh teman-teman, yaitu kalau malam ya, kalau malam kita sedang santai dengan keluarga, yaitu ciblek tersebut taruh di lantai ya, taruh di lantai, kita sambil nonton TV ya, sambil nonton TV, burung tersebut kita taruh di samping kita gitu ya. Jadi dia akan menggerabak ya, nggak masalah ya teman-teman. Dia akan gerabak nggak masalah. Ntar lama-lama dia akan hafal dengan kita, yaitu dengan sisi rumah kita ya, orang-orang yang ada di rumah kita, dia akan hafal. Kalau udah hafal, dia akan terbiasa. Itu ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi digantung di teras setelah dimandikan. Yang kedua, kalau lagi santai ditaruh di bawah ya, ditaruh di bawah di tempat kita bersantai. Nah, gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya apalagi, yaitu terapi lapar ya teman-teman. Terapi lapar ini sangat penting ya. Ini saya garis bawahi lagi, harus sudah ngepur total ya gitu ya. Harus. Kenapa harus ngepur total? Karena ketika dia tidak makan EF, dia itu akan makan pur. Nah, jadi ketemu EF-nya itu pas hanya kita kasih saja. Nah, cara untuk terapi laparnya bagaimana? Apakah dicabut purnya? Bisa tidak dicabut ya, biar dia itu makan pur aja. Jadi pemberian EF-nya hanya sekali, yaitu di pagi hari ya gitu. Jadi pemberian jangkriknya itu hanya pagi hari, sore tidak usah. Itu ya. Sore tidak usah dikasih jangkrik ya. Jangkrik EF-nya bisa jangkrik, bisa ulet Hongkong ya teman-teman. Jadi ketika diberikan jangkrik itu hanya pakai tangan teman-teman ya, hanya pakai tangan. Jadi nggak usah dikasih dicepuk ya.
tidak perlu dikasih dicepuk. Kalau dia nggak mau ngambil, nggak usah kasih, gitu ya. Yang apa yaitu tadi, kalau dia nggak mau ngambil, nggak usah dikasih. Ya udah, berarti ketemu lagi besok pagi. Pasti nanti dia itu akan mau nggak mau ngambil jangkrik tersebut atau ulet Hongkong tersebut. Nah, itu kunci sukses untuk menjinakkan ciblek. Itu ciblek apapun ya teman-teman. Mau ciblek kristal, ciblek semi, ciblek gunung, ciblek apapun lah. Caranya seperti itu. Nah, itu beberapa tip ya, yang perlu dilakukan teman-teman. Nah, terus apakah perlu dikerodong? Nah, teman. Jadi nggak usah dikerodong teman-teman. Jadi tidak perlu dikerodong. Jadi siang malam diablak aja. Apa nggak takut misalnya ada kupu atau tidak? Nah, tidak perlu takut. Ya. Tidak perlu takut. Nah, karena selama ini yang saya lakukan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman takut, ya sudah malam dikerodong, ya, malam dikerodong. Nah, itu yang saya lakukan ya selama ini dalam menjinakkan ciblek yang giras kayak jet tempur. Nah, biasanya awal-awal itu paruhnya itu bonyok ya teman-teman. Itu nggak apa-apa ya. Jadi sering dimandiin pagi, terus digantung di teras terus setiap hari berulang-ulang terus ya kan. Nah, jadi ada beberapa hal tadi yang perlu teman-teman lakukan, yaitu pertama dimandikan langsung digantung di teras, nah, yang posisinya agak rendah gitu ya. Terus apalagi yaitu ditaruh di lantai ketika kita sedang santai gitu ya. Jadi biasanya kan sore kita lagi santai nonton TV atau apa ya kan, atau main game ya kan. Nah, itu kita taruh lantai gitu. Biarkan aja ngerabak nggak apa-apa. Tapi kalau sering begitu nanti lama-lama enggak. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu terapi lapar. Terapi lapar itu dia hanya disediakan pur untuk EF-nya hanya di pagi hari atau di sore hari. Jadi sehari itu hanya sekali ya teman-teman. Itu intinya. Sehari hanya sekali dan diberikannya pakai tangan. Gitu ya. Pakai tangan dari luar kandang. Bisa EF ulet Hongkong, bisa juga jangkrik. Nah, itu ya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu tanpa kerodong. Jadi siang malam nggak usah dikerodong. Gitu ya teman-teman. Terus pagi juga diembunkan teman-teman. Jadi embun, terus lanjut apa namanya yang tadi ya, kalau udah agak terik gitu ya, dimandikan terus digantung di teras. Itu teman-teman ya, itu hanya sebatas sepengalaman saya saja, tidak lebih dari dan nggak dikurangin, dan itu hanya sepengalaman saya saja. Jadi kalau teman-teman mau mencoba ya silahkan, kalau enggak pun juga tidak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Demikian teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.